Bayangin, lo diusir dari istana sama paman sendiri demi tahta. Yes, this is not cute drama. Ini adalah cerita real life plot twist dari Pangeran Samudra. Alkisah, di sebuah negeri yang subur di tepian sungai-sungai besar Kalimantan, berdirilah sebuah kerajaan Hindu yang gagah bernama Kerajaan Negara Daha. Pusat pemerintahannya berada di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Nagara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerajaan ini makmur. Rakyatnya hidup dari hasil bumi dan perdagangan yang ramai melintasi jalur-jalur sungai. Dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Maharaja Sukarama, negara Daha mencapai puncak kejayaannya, disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga dan menjadi pusat peradaban di masanya. Maharaja Sukarama telah lanjut usia, dan awan kelabu mulai menyelimuti istana karena persoalan suksesi. Sang Maharaja memiliki 4 orang putra, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, Pangeran Bagalung, dan seorang putri bernama Putri Galuh. Namun, hati sang raja justru lebih berkenan kepada cucunya, putra dari Putri Galuh, yang bernama Raden Samudera. Melalui wasiatnya, Maharaja Sukarama menetapkan bahwa kelak tahta negara Daha akan diwariskan kepada cucunya tersebut. Keputusan ini, meskipun didasari oleh pandangan jauh ke depan, sesungguhnya menanam benih perpecahan di antara anak-anaknya. Wasiat tersebut berapi dalam sekam. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung merasa hak mereka sebagai putra tertua telah dilangkahi. Terlebih Pangeran Tumenggung, yang memiliki ambisi besar untuk berkuasa, merasa sangat tersinggung dan tidak dapat menerima keputusan ayahnya. Ia memandang Raden Samudera, seorang pangeran muda yang belum banyak pengalaman, sebagai penghalang utama bagi jalannya menuju singgasana. Rasa iri dan haus kekuasaan ini perlahan-lahan meracuni hatinya, mengubah kasih sayang seorang paman menjadi kebencian yang mendalam. Ketika Maharaja Sukarama mangkat, kemelut di istana pun tak terhindarkan. Pangeran Mangkubumi yang seharusnya menggantikan sementara, justru wafat secara misterius. Dengan licik, Pangeran Tumenggung segera merebut kekuasaan dan menobatkan dirinya sebagai Raja Negara Daha yang baru. Ia memerintah dengan tangan besi, menyingkirkan siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengannya. Target utamanya adalah keponakannya sendiri, Pangeran Samudera, sang pewaris sah sesuai wasiat kakeknya. Ancaman terhadap keselamatan Pangeran Samudera terasa semakin nyata setiap harinya. Para prajurit suruhan Pangeran Tumenggung menyebar di seluruh penjuru istana, mata-mata mengawasi setiap gerak-geriknya. Suasana istana yang dahulu penuh kehangatan kini menjadi dingin dan penuh intrik. Beberapa abdi dalam yang masih setia kepada wasiat Maharaja Sukarama merasa cemas. Pangeran Samudera harus survive dan lari ke hilir sungai Barito. Dia juga harus menyamar sebagai nelayan. Let's talk about a major blowdown before the blow up. Akan diarahkan kepada sang pangeran muda. Dengan berat hati, mereka menasihati Pangeran Samudera untuk meninggalkan kemewahan istana dan menyelamatkan diri sebelum terlambat. Keselamatan jiwanya jauh lebih berharga daripada memperebutkan tahta dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Mendengar nasihat tulus itu, Pangeran Samudera dilanda kebimbangan. Meninggalkan istana berarti meninggalkan haknya, meninggalkan tanah kelahirannya yang ia cintai. Namun, ia juga sadar bahwa bertahan hidup adalah perjuangan utama. Akhirnya, dengan diiringi doa dan harapan para pengikutnya, di suatu malam yang gelap gulita, Pangeran Samudera menyelinap keluar dari istana negara Daha. Dengan bantuan para abdi setia, ia menumpang sebuah perahu kecil, memulai pelayaran hidup dan mati menyusuri aliran sungai Nagara yang membawanya menuju muara. Pelariannya adalah sebuah perjalanan yang sunyi dan penuh ketidakpastian. Ia menanggalkan seluruh pakaian kebesarannya, menggantinya dengan pakaian rakyat jelata agar tidak dikenali. Gelar pangeran dan kemewahan istana ia tinggalkan di belakang. Yang tersisa hanyalah tekad untuk bertahan hidup dan harapan suatu saat nanti dapat menuntut kembali haknya yang dirampas. Perahu kecil itu terus membawanya ke hilir, juangannya di kemudian hari. Hari berganti bulan,
Bulan berganti tahun. Pangeran Samudera telah hidup dalam penyamaran cukup lama. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk menyingkap kebenaran. Patih Masih, yang semakin lama semakin menaruh curiga sekaligus kagum pada pemuda nelayan itu, akhirnya mendapatkan sebuah pertanda. Melalui mimpi atau pengamatan yang tajam, ia mulai yakin bahwa pemuda di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Ia melihat sisa-sisa keagungan yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian yang lusuh sekalipun. Dengan hati-hati, Patih Masih mendekati Pangeran Samudera. Ia tidak langsung bertanya, melainkan mengajaknya berbincang tentang keadaan negeri, tentang keadilan, dan tentang kerajaan negara Daha. Dari jawaban-jawaban Pangeran Samudera yang cerdas dan penuh wawasan, Patih Masih semakin yakin dengan dugaannya. Akhirnya, pada suatu kesempatan yang baik, Patih Masih dengan hormat menanyakan langsung mengenai asal-usul sang pemuda. Ia berjanji akan menjaga rahasianya dan memberikan perlindungan. Dihadapkan pada kebijaksanaan dan ketulusan Patih Masih, Pangeran Samudera merasa tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Ia pun menceritakan segalanya, tentang siapa dirinya, tentang wasiat kakeknya Maharaja Sukarama, dan tentang bagaimana ia terusir dari istana oleh pamannya sendiri. Pangeran Samudera diangkat dan didudukkan di atas sebuah rakit berhias, diarak di sepanjang sungai, dan secara resmi dinobatkan sebagai pemimpin mereka. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa penyamaran Pangeran Samudera dan dimulainya babak baru perjuangan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Dengan dukungan penuh dari Patih Masih dan seluruh rakyatnya, Pangeran Samudera kini bukan lagi seorang pelarian, melainkan seorang pemimpin dari sebuah kekuatan politik yang baru. Kekuatan militer negara Daha masih terlalu tangguh untuk dihadapi sendirian. Pangeran Samudera, bersama Patih Masih dan patih-patih lainnya, mulai menyusun strategi. Langkah pertama adalah mengkonsolidasikan kekuatan internal. Mereka melatih para pemuda untuk menjadi prajurit, membangun perahu-perahu perang yang lebih kuat, dan mengumpulkan persediaan logistik. Semangat perlawanan berkobar di seluruh perkampungan di Kuin, Balandean. Pangeran Samudera secara resmi memproklamasikan berdirinya Kesultanan Banjar. Ia naik tahta dengan gelar Sultan Suryansyah, yang berarti raja yang bercahaya atau matahari pemerintahan. Ia menjadi sultan pertama dalam sejarah Banjar. Peristiwa kemenangan inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin hingga saat ini. Pusat pemerintahan kerajaan baru ini tidak lagi berada di negara Daha, melainkan dipindahkan ke lokasi kemenangan, yaitu di Kuin, tempat Pangeran Samudera pertama kali diterima dan mendapat dukungan. Di sanalah dibangun sebuah keraton dan masjid pertama, yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suryansyah, sebagai simbol berdirinya Kesultanan Islam. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan sebuah visi baru tentang sebuah negeri yang bersatu. Jadi, Pangeran Samudera sudah resmi menjadi Sultan Suryansyah, sultan pertama di Kalimantan Selatan. Sejak saat itu, budaya Banjar mulai meledak, dimulai dari bahasa, arsitektur, hingga hukum syariat mulai terbentuk. Jadi, kesimpulan dari Kesultanan Banjar ini yaitu kerajaan Islam yang paling besar dan diciptakan oleh Sultan Suryansyah. Nah, kerajaan ini tercipta dari konflik suksesi dari kerajaan Daha. Gimana? Lebih seru dari drama Netflix kan? Next kita mau bahas kerajaan mana ya? Komen di bawah ini guys.